Subhanahu wa ta'ala dan kafir terhadap bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan mutirna binau'in kada wa kada, hujan ini turun karena bintang ini, hujan ini turun karena sebab itu, maka dia adalah orang yang kafir kepada kata Allah, wa mu'minun bil kawakib, dan orang yang beriman kepada bintang. Di zaman dahulu itu ada orang-orang yang kemudian menyatakan tentang hawadits, tentang kejadian-kejadian yang berlaku di bumi ini bukan karena Allah, tapi karena bintang, tapi karena kejadian-kejadian alam. Bahkan di zaman kita sekarang, ketika kemudian ada yang menyatakan, oh kalau sudah ada habis lantikan presiden lalu wabah, ini gara-gara ada yang tidak cocok wetonnya jadi presiden. Apa hubungannya wabah dengan presiden? Di zaman dahulu taun itu ada, wabah itu ada. Taun di zaman dahulu ini bentuknya adalah seperti penyakit kulit, cacar, kudis dan lain sebagainya. Di zaman dahulu itu ada taun, wabah itu ada. Apakah kemudian kita hendak mengatakan, oh ketika terjadi taun di zaman dahulu berarti ada yang tidak cocok itu wetonnya Khulafaur Rasyidin? Melamar orang yang seperti itu kepada para sahabat. Maka para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana cocoklogi atau cocokologi ini ternyata sesuatu yang digemari oleh manusia lintas zaman, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Lihat bagaimana kisah ketika Ibrahim radhiyallahu anhu, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan oleh Allah. Maka ada gerhana kala itu. Ada gerhana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, gerhana ini ayatun min ayatillah. Gerhana ini tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Tidak kemudian menjadi tanda atas kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Nabi menyampaikan seperti ini karena pasti akan ada yang mengatakan demikian. Budaya cocokologi atau cocoklogi ini budaya yang ada di lintas generasi, lintas zaman. Bukan hanya dalam perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara kecil. Jika kemudian seseorang saat mungkin baru pindah rumah, lalu kok sakitnya silih berganti, anaknya, istrinya, suaminya, lalu kemudian dia berpikir, oh ini gara-gara omahnya tusuk sate. Cocoklogi. Ketika hendak berangkat rumah, lalu kemudian mendapati ada kotoran kucing di depan pintu rumahnya, maka cocokologi. Ini anggapan siang dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini para jamaah sekalian adalah hal yang semua karena adamul basirah, tidak punya ilmu. Maka betul lah kata para ulama, orang kalau tidak punya ilmu itu uripe petang. Seandainya kita ini hidup di dunia, tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, niscaya dunia ini gelap. Gelap. Tidak ada petunjuk bagi kita semuanya. Baik. Maka para jemaah sekalian, melanjutkan tentang hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah. Orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih, kita ini hujan karena rahmat Allah, maka berarti dia beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kufur, kafir terhadap keimanan yang disangkut pautkan dengan bintang. Meyakini bintang bisa berbuat demikian dan demikian, dia kafir terhadap itu. Dan jelas ini yang benar.
Adapun seseorang yang mengatakan mutirna binauin kada wa kada, kita ini hujan gara-gara bintang ini, maka dia telah kafirun bi, kata Allah. Dia telah kufur terhadapku, dia kafir kepadaku, dia tidak beriman kepadaku, dan dia mukminun bil kaukab, dan dia beriman kepada bintang. Sebagian ulama, dan ini merupakan pendapat yang rajih, di sana merinci bagaimana doa saat hujan dan doa setelah hujan. Ada doa ketika hujan, ada doa pasca hujan, ada doa berlindung dari keburukan hujan. Doa ketika hujan apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ini ketika hujan. Tadi ketika tiba hujan deras, siapa yang kemudian melafalkan doa ini, Pak? Ketika hujan deras, langsung Allahumma sayyiban nafi'an. Banyak di antara kita yang ketika hujan tiba-tiba lalu dia melipir, yang disalahkan hujannya, gara-gara kemudian hujan yang membuat badannya, tubuhnya basah tiba-tiba. Padahal ada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setelah hujan, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hujan telah turun bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Ini doa setelah hujan turun. Maka sekarang ini hujan sudah turun, panas sudah mulai kita rasakan lagi, maka kita ucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ada kemudian di sana doa berlindung dari dampak buruk hujan. Ada yang hafal doanya, Pak? Berlindung dari dampak buruk hujan. Ada yang hafal doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, timpakanlah hujan di sekeliling kami, tidak menimpakan. Allahumma alal akami wad-diraq wa manabidis syajar. Ya Allah, timpakanlah hujan ini di daerah rerumputan, pepohonan, dan tempat-tempat kemudian tumbuhnya di sana apa? Tumbuhnya di sana yakni pohon, rumput, buah-buahan dan lain sebagainya. Poinnya ada pada penggalan awal. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan tidak menimpa kami. Maka bukan kita menolak hujannya. Hujan ini rahmat. Tapi bagaimana kemudian kita meminta hujan ini Allah turunkan di sekeliling kita, tidak menimpa kita. Di sekeliling kita di mana? Di tempat-tempat yang membutuhkan hujan. Bukan di tempat yang mungkin kita khawatirkan kalau hujan akan bandang, kalau hujan nanti akan longsor dan lain sebagainya. Maka doa yang seperti ini mestinya doa yang kita semua hafal. Kalau kita ini hafal, kalau kita amalkan, wallahi rara tidak akan laku. Yang punya remote-nya langit itu tidak akan payu. Maka ketika mau menyelenggarakan acara, khawatir hujan, ya sudah, berdoanya apa? Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, tidak menimpa kami. Cuma gara-gara yang hafal doa ini, yang ngamalkan sedikit, akhirnya ya laku itu, nggak rara. Ini bukti bagaimana ilmu yang bermanfaat itu betul-betul solusi dari semua permasalahan yang ada. Baik, ikhwatul iman, ahbabullah, para jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita nukilkan di sini bagaimana sunnatullah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan
Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara dari umatku ini yang merupakan turun-temurun jahiliyah, kebiasaan jahiliyah sulit untuk ditinggalkan. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Saya ini cucunya presiden. Saya ini cucunya kiai. Saya ini cucunya jenderal. Al-fakhru bil ahsab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Tentu saja ini tidak diperuntukkan untuk diri sendiri, tapi ketika menyerang orang lain, jangan percaya sama dia bapaknya residivis. Jangan percaya sama dia mantan narapidana. Jangan percaya sama dia keturunannya dia adalah keturunan PKI misalnya. Padahal mau itu kemudian turunan dari gembong narkoba, mau itu kemudian turunan dari PKI. Ketika kemudian hidayah telah menyapa, apakah surga itu haram baginya? Sebaliknya, bagaimana keturunan dahulu nenek moyangnya yang mulia, founding father dari sebuah organisasi, ormas atau apapun itu, semulia apapun anggapan orang, apakah kemudian otomatis neraka itu tertutup untuknya? Lalu kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum, mengkaitkan bintang dengan sebab turunnya hujan. Ini bahasan kita, yakni cocokologi atau cocokologi. Dan yang keempat, wan-niyahah, meratapi orang yang meninggal. Ini 4 perkara jahiliyah turun-temurun yang sulit untuk ditinggalkan. Sulit untuk ditinggalkan. Nah, para jamaah sekalian, maka menghubungkan bintang dengan hujan ini jelas-jelas adalah sesuatu yang terlarang. Karena ketika kita menghubungkan bintang dengan hujan, bintang ini akan menyebabkan hujan, bintang ini akan menyebabkan A, B, C, D. Meyakini seperti itu sama dengan artinya kita mengeliminasi banyak syariat tentang hujan. Salah memahami terkait dengan hujan dikaitkan dengan bintang tertentu sama artinya kita mengeliminir semua dan banyak syariat berkaitan dengan hujan. Apa itu? Contoh yang pertama tadi kita sebutkan, mensyukuri saat hujan itu turun, mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau orang dia percaya ini hujan karena Mbak Rara, tidak mungkin dia mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Maka syariat berdoa saat hujan pasti hilang. Yang kedua, sunnah yang tereliminir adalah bagaimana seruan berdoa sungguh-sungguh saat hujan. Ada seruan berdoa sungguh-sungguh saat hujan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan doa yang tadi kita baca, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa dhirab wa butunil awdiyah wa manabidi syajar. Ini Nabi sampaikan di tengah-tengah khutbah. Ceritanya adalah ketika ada seorang sahabat yang di hari Jumat, maka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, ia meminta, ya Rasulullah, mohonkan kepada Rabbmu untuk menurunkan hujan. Ternak-ternak telah kelaparan, mati, sakit dan lain sebagainya karena kekeringan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. 3 kali beliau sampaikan dengan tangan yang menengadah ke atas, sampai disebutkan tampak putihnya ketiak beliau.
Dan tidaklah para sahabat ini keluar dari majelis Jumat melainkan sudah basah pundak-pundak mereka. Hal ini berlalu selama 1 pekan. Di Jumat berikutnya sahabat yang tadi datang kepada Nabi datang lagi dan meminta, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Rabb agar menghentikan hujan. Jalanan telah rusak, hewan-hewan sakit dan lain sebagainya." Maka Nabi berdoa dengan doa yang tadi kita baca, Allahumma hawalaina wa la alaina. Nah, berikutnya bagaimana tereliminir sunnah-sunnah terkait dengan hujan. Ketika tidak mengkaitkan hujan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan bintang, adalah memanfaatkan hujan untuk munajat-munajat kita, memanfaatkan turunnya hujan untuk berdoa hajat duniawi kita. Dalam sebuah hadis dikeluarkan dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinfani, dalam riwayat yang lain thintani ma turaddani, ada 2 hal yang tidak akan tertolak. Yang pertama yakni ad-du'a inda nida wa tahtal matar, doa ketika azan dan doa saat hujan. Sintani la turad, 2 perkara yang tidak akan ditolak. Ad-du'a inda nida, doa ketika ada panggilan. Maksudnya di sini panggilan salat azan, wa tahtal matar, ketika sedang hujan. Maka orang yang mengkaitkan hujan dengan bintang, jangankan kemudian dia berdoa mensyukuri turunnya hujan, memanfaatkan kesempatan itu untuk berdoa saja, pasti tidak kober, pasti tidak kepikiran. Berikutnya, termasuk di antara sunnah yang hilang ketika hujan adalah berwudu dengan air hujan. Berwudu dengan air hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, kana yaqulu idza sa'ala al-wadi ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allahu tahuran fanatahhar. Ketika air ini mengalir di lembah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ukhruju bina, keluarlah kalian bersama kami, ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatahhar, keluarlah bersama kami menuju air ini yang telah Allah jadikan sebagai alat untuk bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersuci dengan air hujan. Maka minimal sekali kita pernah lakukan. Jangan kemudian apa? Jangan kemudian kita tidak pernah sama sekali. Sesuatu yang mudah. Tinggal bagaimana ketika air hujan kita tadahi, lalu sesekali kita wudhu di sana. Maka minimal nanti ketika hari hisab kita pernah ditanya, apa saja amalan sunnah yang pernah kau lakukan? Saat yang lain menjawab, duduk di majelis ilmu, salat rawatib dan lain sebagainya. Maka kita juga sisipkan, kami pernah berwudu sebagaimana wudunya Nabi ini dengan air hujan. Minimal sekali, sehingga tercatat kita pernah melakukan amal sunnah tersebut. Berikutnya, termasuk amalan sunnah yang hilang ketika kita mengkaitkan hujan dengan bintang, yakni tidak mencela hujan. Kalau seseorang sudah kaitkan hujan itu dengan bintang, dia pasti akan celah. Padahal mencela hujan ini terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbur rih, janganlah engkau celah angin yang berhembus, janganlah engkau celah angin besar, sama janganlah engkau celah badai ketika hujan.
Maka ketika badai ini turun lebat, ketika badai kita rasakan dampak negatifnya, jangan dicela, tapi berdoa yang tadi kita sampaikan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan hujan kepada kami, tapi timpakan hujan di sekeliling kami. Dan di antara sunnah yang hilang lainnya adalah berdoa setelah hujan. Mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Nah, ikhwatal iman, banyak sekali cocokologi yang ada di sekeliling kita. Termasuk di antara cocokologi yang banyak kita dapati, di-share di media sosial, bahkan dianggap ini sesuatu yang islami. Saat terjadi sesuatu, dikaitkan tanggal berapa, jam berapa, dengan surat Al-Quran apa, ayat berapa. Iya atau tidak? Ada kejadian besar, hawadits, maka dikaitkan ini hari apa, ini bulan apa, dikaitkan di sana dengan nomor surat dan nomor ayat. Inilah aslalahu, tidak ada dasarnya, sama sekali tidak ada dasarnya. Walaupun kemudian cocokologinya menggunakan kalender hijriah, sama sekali tidak ada kemaslahatannya. Bahkan jelas ini adalah sebuah kesyirikan. Jangankan kemudian itu, menafsirkan Al-Quran dengan logikanya saja, tidak dengan penjelasan para ulama, ini sesuatu yang haram. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berbicara tentang Al-Quran bi ra'yihi, dengan akalnya, bukan dengan penafsiran para ulama, bukan kemudian dengan menukil apa yang menjadi landasan ucapan para salafus saleh, tapi dengan akalnya. Sekedar ingin menjelaskan bahwasanya dirinya paham Al-Quran, paham tentang letak ayat dan lain sebagainya, maka yang demikian ini hati-hati. Falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Maka terus terang, banyak sekali di antara kita yang menganggap apa-apa yang dikaitkan dengan Al-Quran ini wah, itu tidak lain justru karena kita jauh dari Al-Quran. Contoh, ketika ada di antara kita mengatakan, wah si fulan, Masya Allah, dia paham tentang bagaimana letak ayat di dalam Al-Quran. Yang takjub seperti ini coba suruh main ke pondok tahfidzul Quran. Yang seperti itu akeh tunggali. Betul tidak? Nyata main ke pondok tahfidzul Quran di Jogja ini banyak. Ada Hamalah, ada Taruna, ada Ibnu Mas'ud. Yang mereka ini ketika hafalan standar mungkin itu ada mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Mungkin 1 ini sekedar kemudian dia melanjutkan ayat bisa. Mungkin 2, bagaimana kemudian dia paham apa 1 ayat setelahnya, apa 1 ayat sebelumnya. Ini mungkin 2, mungkin 3, ini sampai kemudian hafal letak ayat, letak halaman. Makin seperti itu banyak. Cuma kurang tahu karena dia tidak pernah main ke pondok. Contoh lainnya, ketika seseorang kemudian di usia 20-an lalu kemudian mengatakan alhamdulillah sudah khatam Al-Quran. Secara umum kita katakan ini ya Masya Allah, nikmat dari Allah. Tapi kalau kita bicara tentang tahapan seseorang dalam belajar, maka Al-Quran ini mestinya selesai ketika seseorang ini qoblal bulugh, sebelum balik. Ini idealnya. Sehingga setelah balik, bukan mempelajari Al-Quran, tapi mempelajari diniyah. Ini kalau kita bicara standar.
Jadi bukan kemudian setelah balik maka kemudian dia masuk pondok mulai menghafal Al-Quran. Kalau kemudian dia mulai menghafal Al-Quran saat itu, lalu belajar diniyahnya kapan? Dibarengkan. Ya inilah kemudian yang banyak membuat santri-santri itu kemudian meletup kepalanya. Satu sisi harus hafalan, satu sisi ngafalin. Satu sisi dia hafalan tentang Al-Quran, satu sisi dia ngafalin mutun. Satu sisi dia ngafalin Al-Quran, satu sisi kemudian dia belajar tentang faraid. Tanyakan kemudian di pondok-pondok pesantren, yang santri itu tidak betah, selain karena bulian, selain karena mungkinlah teman yang tidak baik, maka karena apa? Karena tidak kuat dengan beban. Maka yang benar kalau kita mau bicara standar, hafalkan dan khatamkan Al-Quran qoblal bulugh, sebelum balik. Setelah balik, setelah anak kita balik, sudah anak, kamu fokus sekarang pada pemahaman. Ini yang betul. Bukan berarti kita salahkan seseorang yang kemudian dia menghafal Al-Quran setelah belum, enggak. Tapi yang salah adalah ketika kita terlalu terpukau dengan itu. Yang benar bahwa menghafal Al-Quran sebelum balik. Setelah balik, diniyah. Ini. Kenapa kok kita terpukau? Karena kita tidak paham standar ini. Oh, yang penting hafid Quran. Ada tidak yang hafid Quran tapi nyunseu kemudian sodomi? Ada tidak? Yang hafid Quran tapi kemudian dia nyunseu KDRT dengan istrinya, ada tidak? Nah, tapi inilah yang kemudian menjadi bahasan kita. Seseorang ketika dia hafal Quran, sekedar hafal, tapi kemudian dia tidak punya waktu untuk mempelajari diniyah. Apa keunggulannya? Ya Al-Quran, tapi dia tidak paham tentang bagaimana diniyah, dia tidak paham tentang fikih dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kemudian ada hafid Quran, tapi kemudian nyunseu sodomi, LGBT. Karena ada tahapan sebetulnya. Bagaimana membaca, menghatamkan, menghafal ini qoblal bulugh, sebelum balik. Ini kalau kita bicara standar. Nah, baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbabullah. Kita susun pula bahasan di malam hari ini adalah tentang anggapan sial. Dalam syariat disebut dengan tatayyur atau tiarah. Tiarah ini dari akar kata tayrun. Apa tayrun? Burung. Nah, kenapa kok dikaitkan dengan tayrun? Di zaman dahulu, orang-orang jahiliyah ketika hendak memutuskan safar, maka lihatnya ke pergerakan burung. Ada burung sedang kemudian menclok, lalu kemudian dilempar. Kemana dia pergi? Ke arah kanan, ini menunjukkan kebaikan. Ke arah kiri, oh ini menunjukkan keburukan. Maka seseorang ketika dia hendak melakukan safar, dilempar burung. Pergi ke kanan, oh ini tanda safarnya baik, maka dilanjutkan safar. Kalau dilempar burung ternyata burungnya ini ke kiri, wah ini pertanda buruk, sudah gak jadi safar. Ini di zaman dahulu. Tetapi makna dari tiarah jelas bukan hanya burung saja. Anggapan sial yang dikaitkan dengan sesuatu, dikaitkan dengan panca indera. Inilah tatayyur, inilah tiarah. Anggapan sial lalu dikaitkan dengan panca indera, entah itu yang dilihat, entah itu yang didengar, atau yang diketahui. Ini. Maka melihat sesuatu lalu dikaitkan kebaikan ada padanya. Melihat sesuatu lalu dikaitkan keburukan ada padanya. Hanya dari panca indera, tidak kemudian dengan ilmu. Entah itu ilmu agama atau ilmu duniawi. Ilmu duniawi riset misalkan. Maka ketika dia bukan hanya melihat dengan panca indera, tapi dengan ilmu, dengan riset misalkan, ini pun tidak ada masalah.
Misal ketika kemudian seseorang ketika dia minum teh manis, ketika dia minum teh manis, pagi minum, siang minum, sore minum, malam minum, ditambah lagi kemudian temannya goreng-gorengan dan lain sebagainya, maka ketika ada satu orang yang rajin seperti itu, yang kesukaannya seperti itu, kena diabetes. Lalu kemudian dikatakan, pokoknya kalau orang sukanya minum teh manis plus juga dengan tepung-tepungan, pasti diabetes. Dia hanya lihat dengan panca indera saja, maka ini keliru. Tapi kalau kemudian dia buktikan dengan riset, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika minum teh manis, maka gulanya sekian. Ditambah lagi dengan tepungnya, maka akan menjadi A, B, C. Ada riset di sana. Maka ini bukan anggapan sial. Karena ada ilmu, ada riset di sana. Maupun ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu agama. Nah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihukumi marfu' oleh para ulama. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Dan beliau ulang 3 kali. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Anggapan sial itu tanda kesyirikan. Maka hati-hati ketika kita berngomong, ini pasti ada sesuatu, ini pasti ada keburukan. Hati-hati berngomong seperti itu. Kalau itu tidak ada dasar ilmunya, maka itu tiarah dan itu syirik. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan buruk di dalam hati, tapi Allah lah yang menghilangkan anggapan sial itu dengan tawakal. Maka dalam hadis ini dijelaskan salah satu cara untuk mengikis anggapan sial yang terbetik di dalam hati adalah tawakal. Kok begini ya? Melihat sesuatu dikaitkan hati tiba-tiba terbetik, jangan-jangan nanti begitu. Ketika sudah terbetik dalam hati, cara untuk menghilangkannya tawakal. Cara untuk menghilangkannya tawakal. Nah, dan anggapan sial di sekeliling kita ini banyak, khususnya di Jawa. Ada yang kemudian menganggap anak sakit-sakitan karena kaboten jeneng. Karena kaboten jeneng. Ada kemudian yang menjuluki atau memberikan nama anaknya Cakrawala Semesta atau Galaksi Bima Sakti. Kenapa kok dia sakit? Bukan jeneng. Kenapa? Karena jenengnya gede, padahal mungkin awalnya cilik. Ini cocokologi, ini tiara. Atau yang tersebar pula, bagaimana anggapan bulan sial itu bulan sial itu bulan Suro. Banyak anggapnya itu. Takut ya. Pokoknya kalau Suro, ojo kemudian apa? Jangan kemudian buat hajat. Tidak kemudian nikahan, termasuk ngunduh mantu, termasuk kemudian safar dan lain sebagainya. Nah ini keliru. Nah, begitu pula angka-angka sial, angka 4, angka 13 dan lain sebagainya. Nah, baik, yang terakhir bahasan kita di malam hari ini adalah tentang jimat. Tentang jimat. Dalam syariat kita, istilah jimat ini dibahasakan dengan tamimah. Tamimah dulu digunakan untuk mencegah ain. Di zaman dulu, tamimah ini digunakan untuk mencegah ain,
Ini keburukan yang timbul gara-gara pandangan hasad. Supaya orang ini ketika melihat kok iri, ketika melihat kok hasad, dan gak ada apa-apa dengan itu, maka dikalungkan jimat. Di zaman dahulu fungsinya tamimah itu seperti itu. Maka datang Islam mengeliminir sikap itu, mengeliminir kebiasaan itu, meluruskan bahwa mau dia dikasih jimat double dan akan ada pengaruhnya. Di sekeliling kita, tamimah ini luas maknanya. Yang namanya jimat bukan cuma yang dikalungkan, dulu dikalungkan. Zaman sekarang macam-macam. Jimat ada yang kemudian bentuknya akik, cincin. Ada yang kemudian bentuknya keris, macam-macam. Ada kemudian kalung, gelang, dan lain sebagainya. Maka ini semua adalah tamimah. Dan kita yang sudah paham, maka kita harus berlepas diri. Kalaupun kemudian ada di antara kita yang suka mengoleksi keris, maka jadikan keris itu jangan ada anggapan apapun tentangnya. Jangan ada anggapan apapun tentangnya. Ada di antara kita yang kok suka sekali apa? Akik. Nah, maka jadikan kemudian dia tidak punya anggapan apa-apa tentang akik. Bahkan bagaimana ia rendahkan itu. Subhanallah, di beberapa bulan yang lalu ada seorang ikhwan itu ngasih anak akik. Awalnya satu akik, bukan ini. Ada namanya Red Baron. Nah, kalau satu pakai ini, satu pakai, alhamdulillah kok ya pas masuk, tidak sesat, tidak apa. Terus dilihat anak pakai itu di kajian. Di pekan yang sama, anak dikasih itu 2 kotak akik kafe. 2 kotak, satu kotak itu isinya 15, berarti ada 2 kotak berapa Pak? 30 akik. Itu batin, subhanallah. Ini apa anak disuruh dodolan akik? Di awal anak masih cobalah ganti-ganti akik, tapi pikir-pikir subhanallah. Kok ya berman gitu ya, mau kajian ganti akik, ini pakai apa yang sudah itu. Nah, maka ada di sana ketika seseorang ini dia hobi dengan akik, hobi mungkin dengan keris. Keris kan identik dengan ini, sama saja. Sekarang ada orang yang mungkin hobinya dengan golok. Ketika disodorkan padanya Tramontina, tidak kelas Ustaz. Disodorkan kepadanya apa? Victorinox, tidak kelas Ustaz. Disodorkan kepadanya apa? Misalkan Don Carlos, tidak kelas Ustaz. Saya itu kelasnya apa? Yang dibuat lokalan dari Cibatu, Bohler, K1110, N695, itu kelas. Dia pajang di ruang tamu. Maka orang-orang mungkin mainnya keris, dia mainnya golok. Sama saja. Maka mau seseorang ini dia punya hobi apa, yang terlarang adalah ketika ia menganggap ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu di balik itu. Walaupun itu bukan hal yang normal. Biasanya keris maka golok, sama saja. Ada orang kemudian dia mau nyembelih, dia pakai golok ini. Kenapa kau pakai golok ini? Iya, soalnya sapinya, misalkan sapinya ini lorek-lorek, maka saya punya keris yang gagangnya lorek-lorek. Dihubung-hubungkan seperti itu. Nanti kalau saya ini keris begitu, langsung dia nggak akan kemudian sulit
obah-obah dan lain sebagainya. Maka menghubungkan sesuatu itu kok kemudian hanya dengan panca indera saja, maka inilah kemudian cocoklogi, tiarah, termasuk juga dengan keyakinan tertentu menjadi jimat. Nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Sekadar menggantungkan saja, lalu kemudian ditambahkan ada keyakinan, ditambahkan dengan cocokologi, ini hati-hati. Maka terkadang kita perlu menghinakan sesuatu yang kita jadikan sebagai hobi supaya menghindarkan diri dari hal tersebut. Kita hobinya apa? Kita hobinya mungkin trail. Maka perlu sesekali motor trail itu sudah, tidak usah terlalu di rumah, sudah dibiarkan. Kita hobinya apa? Ada yang kemudian hobinya ini mungkin sepedaan. Perlu sesekali sepeda itu dibiarkan. Perlu sesekali dihinakan supaya kita tidak terlalu mendewakan, sehingga nanti akhirnya muncul bisikan setan. Kalau ini kemudian dibersihkan tiap hari, kalau ini dirawat, maka nanti demikian dan demikian perlu. Nah, dan itulah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika cincin beliau hilang, maka tidak didapati kemudian beliau ini malah membuat cincin lagi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan cincin itu sunnah, itu keliru betul. Kalau seandainya cincin itu sunnah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat cincinnya beliau masuk sumur, tidak akan bikin lagi, dan tidak. Nah, cincin itu sudah sampaikan saja itu zina itu dilihat, itu perhiasan tangan, selesai, tidak usah dibumbui dengan sunnah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh. Gimana kalau balita itu yang misalnya diajak takziah ada yang meninggal itu, atau maghrib keluar kan rewel itu. Nah, makanya orang-orang tua itu dibawa ke yang orang pintar itu, terus rewelnya enggak. Kan banyak kejadiannya kayak gitu kan. Sawan itu kedua tentang dibekali ilmu kebal. Padahal kita enggak, inilah kalau sudah berarti ormas-ormas itu yang tetap ini pengawal atau apa dibekali dengan visi. Nah itu gimana itu hukumnya gimana? Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau di sana ada bayi yang sawanan, lalu didatangkan ke orang konon katanya pintar dan jadi anteng. Sebetulnya sawanan ini Allahu a'lam bishawab, benar atau tidak, tapi ada yang mengkaitkan dengan sawang. Apa di sawang? Dilihat. Maka itu ain sebetulnya. Bayi yang sawanan itu kena ain. Bukan kemudian karena maghrib keluar, enggak, karena ain. Dan ini jauh lebih umum daripada kemudian maghrib dia nggak tutup pintu, jauh lebih umum. Karena ini lintas waktu, mau itu pagi, mau itu siang, mau itu sore. Habis kemudian kedatangan tamu, dulu ngumpul kafe. Lalu kemudian ada yang muji, oh cak lucu nih, oh cak imut dan lain sebagainya. Ditemuk-temuk lalu dipuji, tidak mengkaitkan dengan nama Allah. Ditambah lagi yang punya rumah juga kemudian sombong. Dibilang lucu nih, iya anak isopo. Muncul takabur di sana. Sudahlah sombong. Lalu kemudian ada pujian tidak dikaitkan dengan Allah. Salah. Ketika pulang maka bayi ini rewel. Ini ain. Itu ain. Maka kalau bisa kemudian yang diantara memuji tadi diminta dia berwudhu, maka
waktu itu air bekas wudhu, diwudhukan, dirauhkan di anak kita, itu insya Allah hilang. Atau kalau tidak bisa ketemu lagi dengan yang bersangkutan, maka kita ruqyah. Nah, pertanyaan kedua tadi tentang apa, Pak? Kebal. Nah, ya. Bagaimana dengan ilmu kebal? Nah, terkadang sebagian di antara kita itu pilih kasih. Ketika kemudian dia pakai kebal dengan mungkin apapun metode yang dia ikhtiarkan, mungkin yang puasa muti dan lain sebagainya, dia pakai ilmu kebalnya untuk apa? Dia pakai ilmu kebalnya untuk kemudian melawan musuh dan lain sebagainya, yang notabene itu mungkin orang kafir. Sementara ketika di sana ada saudara sendiri, sesama muslim, kok digebuki, disepai, diantemi, sama siapa? Sama orang yang mabuk-mabukan, kan. Bukan berarti kita kemudian menghalalkan, melegalkan yang namanya ilmu kebal, enggak. Tapi terkadang orang-orang yang pakai ilmu kebal itu standarnya rancu. Standarnya rancu. Ini kita pakai untuk melawan musuh, dan dianggap musuh itu hanya orang kafir tok. Padahal musuh dari dalam yang gerogoti umat Islam sendiri dibiarkan. Ternyata dari temannya, dari kelompoknya, dari gurunya, dari orang yang kemudian ngajari ilmu kebal, kok kemudian di sana ada yang punya uang terhadap miras. Dia nggak berani melawan. Dengan kekebalannya dia nggak melawan gurunya. Dengan kekebalannya dia nggak melawan koncone, gara-gara dia melegalkan miras. Nah, standarnya kadang rancu. Makanya orang kalau sudah jauh dari agama itu kadang standarnya itu nggak benar. Maka ilmu kebal jelas ini sesuatu yang batil, karena pasti melalui perang-perang dukun. Pasti. Tadi yang kita sampaikan di mukadimah, apa yang jadi bahasan kita di pertemuan lalu, perdukunan. Apa dua ciri perdukunan? Tahu perkara gaib dan bersekutu pada syaitan. Pasti yang namanya kebal itu sekutunya syaitan. Pasti. Boloni adalah syaitan. Tidak mungkin tidak. Dan itu jelas dukun. Mau dia ngaku enggak ini dari amalan ini, ajian ini dan lain sebagainya. Nah, itu the power of the gabus. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kita durasi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah jimat tadi ya Ustaz, kalau misal kita punya kendaraan itu, terus kendaraan itu sudah menemani kita dari awal kita susah payah sampai mungkin sukses gitu lah. Terus dia punya keinginan tidak akan dijual ini, dia itu sudah menemani saya untuk menjadi saya sukses gitu kan. Nah, itu kira-kira apa seperti kategori jimat tadi? Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau seseorang ini memperlakukan kendaraannya karena penuh dengan histori? Dia yang ngawali dulu saat merintis usaha, dia yang ngawali dulu mungkin kanvassing ke sana, kanvassing ke sini, ketika mungkin awal-awal jualan miles dan lain sebagainya, sampai kemudian alhamdulillah Allah paringi di sana nikmat, Allah paringi di sana harta. Lalu kemudian dia katakan, saya tidak akan jual, saya tidak akan lepas motor ini. Apakah ini sama seperti jimat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang membuat dia tidak jual semata-mata nilai historisnya. Baru menjadi jimat kalau saat saya jual motor ini, usaha saya pasti jatuh. Kalau saya jual motor ini, usaha saya bangkrut, baru itu dianggap sebagai jimat. Tapi kalau tidak dijual gara-gara apa? Gara-gara nilai historisnya. Ini bukan jimat. Bukan jimat. Nah, sayangnya kadang kita pun juga standar ganda. Standar ganda gimana? Oh, kalau itu barang motor, nah ini yang menemani saya sejak susah, saya tidak akan jual.
Tapi ketika di sana bentuknya adalah pasangan yang menemani kita dari susah sampai sekarang kaya, maka ketika kaya lali, dipegat bojone, bahkan cari yang baru. Kenapa dia tidak memperlakukan pasangannya sebagaimana motornya? Nah, dalam hal ini dengarkan dan rasakan rintihan para ibu-ibu, para jemaah sekalian. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi nih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan doa yang tidak tertolak. Doa yang tidak tertolak itu saat azan dan hujan. Padahal kan saat azan yang dimaksud di sini kan azan itu sunnahnya orang ya. Nah, nanti tolong dikoreksi. Mendengarkan terus kemudian mengikuti azan. Nah itu terus kita berdoanya itu kapan? Apakah selesai azan itu kita berdoanya atau kan memang pas kumandangkan itu ada muazin azan terus kita berdoa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk yang tadi cocokologi tadi. Saya punya teman atau dia hobinya menanam misalnya kayak gini misalnya Desember di sumber misalnya itu. Artinya kemudian dia melakukan analisa atau pengamatan. Oh ini pas nanduri gigi pas baik musimnya, karena biasanya dia kalau menanam pada bulan ini tuh bagus buahnya hasilnya kayak gitu. Nah itu apakah juga termasuk sebagaimana tadi yang sampaikan Ustaz tadi? Karena kan kalau nggak salah ada hadis yang menyatakan antum a'lamu bi umuri dunia tuh, kamu lebih paham tentang urusan dunia. Dalam ini misalnya bercocok tanam tadi, karena beliau sudah berulang kali menanam, pas musim ini kok orang tadi gue misalnya gitu. Tapi pas pada menjelang musim hujan dia menanam apa misalnya dan itu bagus. Itu apakah termasuk yang menurut saya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang pertama terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani la turad. Ada dua perkara yang tidak tertolak. Ad-du'a inda nida wa tahtal matar. Doa ketika saat panggilan adzan dan juga ketika hujan. Ketika panggilan adzan ini apakah berarti kita berdoa dan tidak menjawab adzan? Tentu saja tidak. Kita tetap menjawab adzan. Kita pun juga tetap apa? Kita tetap berdoa setelah adzan. Bahkan berdoa setelah adzan ini luar biasa. Kita berdoa setelah adzan itu kita doakan Kanjeng Nabi. Apa doa setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, panggilanmu telah sempurna. Wassalatil qa'imah, salat telah didirikan. Lalu apa? Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ini doa. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadilah dan wasilah, keutamaan dan kedudukan. Maka doa setelah adzan itu kita mendoakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, barang siapa yang mendoakan wasilah untukku, maka halal lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Nah, maka doa setelah adzan itu doa yang kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dan kedudukan, kita pun dibalas syafaatnya. Dan kemudian kita berdoa setelahnya. Ini bukan hal yang bertentangan. Sehingga selepas kita adzan kita berdoa, bahkan di tengah-tengah adzan kita menjawab panggilannya dan kemudian kita berdoa juga tidak salah. Jadi sesuatu yang bisa dijawab. Wallahu a'lam. Berikutnya, ketika kemudian seseorang urusan-urusan dunia dikaitkan dengan
waktu-waktu tertentu, misalkan nandurnya di bulan Desember. Kenapa? Gede-gedenya sumber. Apakah kemudian betul yang demikian ini? Yang demikian ini tidak menjadi tiarah ketika berdasarkan ilmu. Menjadi tiarah kalau hanya sekedar apa yang jadi penglihatan atau alat-alat indera yang bisa dirasa. Wah ya sudah, pokoknya ini bahasa Jawa pokmen. Kalau sudah pokmen kudu. Nah, ketika dia minta jelaskan kenapa, ya pokoknya pokmen. Nah, ketika kemudian dia seperti ini, bisa kemudian menjadi tiarah. Pokoknya ojo, pokoknya jangan. Tapi dia tidak bisa menyebutkan. Ini kemudian bisa menjadi tiarah. Tapi kalau kemudian dengan ilmu, kenapa kok dipilih di bulan Desember, di bulan penghujan, karena di sana tanah subur. Maka saat kemudian kita nandur di fase-fase awal, di sana ada tanah yang subur, maka ini akan lebih maksimal hasilnya. Ada ilmu, ada kemudian tinjauan di sana, maka ini boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Adapun dengan istilah Desember, gede-gedenya sumber, ini kan cuma istilah saja. Ini kan cuma istilah saja. Orang luar negeri tidak ngerti apa itu gede-gedenya sumber. Tapi ketika dia tetap nandurnya di bulan Desember karena ilmu, ya sudah sama seperti kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Klarifikasi. Itu tadi yang nafsir Quran dengan roh ini bukan manfasal Quran di roh ini. Manfasal Quran di roh ini supaya tabawa. Maka ada menyenangkan. Iya. Bisa tadi kalau begitu. Iya, man qala birra'yihi. Barang siapa, semuanya benar. Semuanya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan pada jemaah sekalian. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita tutup kajian pada malam hari ini.